Terus manakah yang dikatakan Allahu Akbar itu? Anda saya tanya abangku, Anda berarti di dalam liputan Allah, berarti apa bedanya Anda dengan Allah? Saya tanya abang dulu, manakah yang disebut, yang dinamakan Allahu Akbar itu? Oh, Allahu Akbar. Ketika saya sholat, berhubung di dalam hati saya yang jadi Tuhan masih Tuhan yang palsu, yakni nama saya Abdul Halim. Ketika saya sholat, Allahu Akbar. Nah, manakah yang itu? Perkataannya Allah Maha Besar abangku, tapi realitanya di dalam hati kita Abdul Halim yang Maha Besar. Kenapa? Karena Abdul Halimnya yang merasa bisa sholat abangku. Karena selama ini saya jadi Tuhan yang palsu. Bisa sholat? Kenapa abangku? Siapa yang bikin abang bisa sholat? Lanjut abangku, silakan. Tolong dipahami dan dicernai kata-katanya. Nah, siapa kan abang bisa sholat? Siapa yang bikin bisa sholat? Bukan ditanya lagi kan, di situ sudah dijelaskan. Jadi kita harus memahami. Jelas Gini bang, saya kan saya di Komal ini niat saya itu belajar. Mengakui Abdul Halim Tuhan. Dong semua ini Tuhan, banyak dong Tuhan, ndak esa lagi. Dengar dulu penjelasan. Dipahami dulu. Pahami. jangan kebawa nafsu, pahami. Lanjut Ayanda, lanjut. Dari satu perkataan, dua perkataan itu dipahami, dicerna oleh otak. Biar saya tanya saja bang, karena saya kan niat belajar, jadi saya bukan niat tembak-tembakan ya. Kalau Allah itu tunggal, kalau sudah tauhid, terus yang menauhidkan itu siapa bang, gitu tanyanya bang. Silakan abangku dijawab. Saya pun juga masih belajar abangku. Kalau tidak ada yang menjawab, saya coba menjawabnya. Boleh abang-abangku? Lanjut Ayanda, bang. Lanjut bang, lanjut ke Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Katanya Tuhan Maha Esa. Berarti kalau kita masih takut mengakui keesaan Tuhan yang ada pada diri kita, berarti kan kita belum esa. Kadang orang bicara, aku takut mengakui bahwa diriku Tuhan, bahwa diriku Allah. Takut apa? Takut murtad. Padahal sudah murtad kok takut murtad. Kenapa kok kita katakan Abdul Halim ini selama ini murtad? Karena Abdul Halim tidak mau disamakan dengan Tuhan. Abdul Halim ini kan hamba, makhluk. Sedangkan Tuhan kan pencipta. Tapi anehnya yang bisa mencipta-cipta Abdul Halimnya, Tuhannya yang asli tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya tidak abangku? Ya, lanjut aja. Nah, jadi yang mana keesaan Tuhan itu? Contoh keesaan Tuhan ini begini abangku. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Berarti ketika kita bisa memandang langit dan bumi dan seisinya, berarti itulah kenyataan wujud Allah yang memerankan Abdul Halim, ya tidak? Betul. Jadi apa yang dilihat dialah yang menciptakan. Bila tidak ada penglihatan kita bisa melihat langit dan bumi serta isinya, bagaimana mungkin Allah dikatakan pencipta? Sedangkan di dalam hati kita selama ini hanya aku Abdul Halim yang bisa melihat langit dan bumi.
Karena aku masih berdiri pada Tuhan yang palsu. Ngaku-ngaku bisa melihat, ngaku-ngaku bisa mendengar, ngaku-ngaku bisa merasakan. Padahal katanya aku mengaku makhluk. Kok aku merasa semua itu sebagai milikku? Penglihatan milik Abdul Halim, pendengaran milik Abdul Halim, berarti semua itu masih esa di dalam Abdul Halim, bukan esa di dalam Tuhan yang asli. Ya tidak abangku? Iya, betul. Iya bang, masuk bang. Nah, kalau masih kesulitan, masih mengganjal, silakan abangku. Mungkin bisa ditambahkan dengan abang yang lain, sama-sama belajar abangku. Gue bang yang lain. Jadi seperti contohnya sholat tadi, Allahu Akbar, memang kalimatnya Allah Maha Besar, tapi prakteknya berhubung aku Abdul Halim yang jadi Tuhan yang palsu, seolah-olah aku yang Maha Besar, yang bisa sholat, yang bisa rukuk, yang bisa sujud. Kalau ditanya, masa Allah bisa sholat, Allah bisa rukuk, Allah bisa sujud? Bila Allah bisa sholat, bila Allah bisa rukuk, bila Allah bisa sujud, berarti Allah kan sama dengan makhluk. Kita selama ini tidak bisa menerima itu. Kenapa kok kita tidak bisa menerima itu? Bila Allah itu yang bisa sholat, yang bisa rukuk, yang bisa sujud. Karena kita sudah kelamaan jadi Tuhan yang palsu. Ya tidak bang? Betul lah ya. Padahal dalam sholat itu kan sudah nyata ya ayahanda ya, bahwa berdiri itu alif, ruku itu lam, ya kan? Nah, itu menandakan alif. Alhamdulillah. Maka dari itu, kalau kita ingin ketemu dengan Tuhan yang asli, obok-oboklah Tuhan yang palsu ini yang selama ini jadi Tuhan tuh di dalam dada kita. Kalau kita sendiri tidak berani mengobok-ngobok Tuhan yang palsu ini, sampai kapan kita bisa bertemu dengan Tuhan yang asli? Apapun yang dikerjakan oleh Tuhan yang palsu di dalam hatiku, sholatkah, ibadahkah, zikirkah, pasti yang dituju ya Tuhan yang palsu. Kenapa? Tuhan yang palsu lebih wujud daripada Tuhan yang asli di hati kita. Iya tidak abangku? Betul lah ya. Lanjut. Kak, lanjut apa bisa diterima abangku? Sama-sama belajar. Alhamdulillah. Allah sendirilah yang terima bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi maka dari Ya itu Allah terima bang. passwordnya di sini enjoy saja. Tidak usah cari Tuhan yang asli. Kenapa? Karena Tuhan yang asli itu ya yang menguasai diri kita semua. Ya tidak? Betul. Jadi Anda jangan takut lagi bila Anda tidak ada bedanya dengan Tuhan. Kalau kita masih takut, berarti kita takut diesai, diliputi Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi Tuhan itu sendiri di dalam dada kita. Kira-kira bisa diterima bangku kata-kata saya? Bisa ya dong, lanjut. Bisa bang. Alah, masuk akal berarti ya, logika ya. Logika masuk. Jadi untuk menemukan Tuhan yang asli, maka duduknya kita manusia jangan disifat wujudnya Allah. Kenapa? Kalau kita masih diri kita yang merasa wujud, selamanya kita tak akan pernah bertemu dengan Tuhan yang asli. Kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan yang asli, berarti sia-sia kita hidup. Ya tidak bangku? Ayo abangku, ditanggapi abangku. Kalau ada yang menanggapi kan asik, agak ramai dikit abangku. Ini lanjut ditanggapi apa masuk apa enggak ya, saudara? Kira-kira masih ada yang mengganjal, silakanlah ditanggapi. Masih mengakui diri namanya itu bang. Lanjut abangku. Saya pun juga ingin belajar dari abang-abangku yang menanggapi.
Siapa tahu ilmunya bisa memberkahi. Silakan abangku. Lanjut ke sifatnya Allah yang kedua aja bang. Untuk mendudukkan sifat wujudnya Allah berarti kita harus duduk di sifat kebalikan Allah. Berarti Adam tidak ada. Sebenarnya manusia tidak ada, tapi manusia ngotot merasa ada. Itulah yang dimaksud setan tidak akan pernah mau sujud kepada Adam, yakni manusia selamanya tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila dikatakan tidak ada, ya tidak? Iya betul. Nah, kalau manusia tidak mau bila dikatakan tidak ada, sampai kapan manusia jadi Tuhan yang palsu seperti saya ini? Silakan ditanggapi. Saya ngambil kopi sebentar ya, silakan. Sambil diududin bang. Ya kalau ada berapa ada. Lo kok pada enjoynya bangku? Lanjut, saya jalan. Kesirep dengan enjoy ya. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Bila ingin ketemu dengan Tuhan yang asli, satu pintu, satu cara, satu metode. Jangan jadi Tuhan yang palsu lagi. Itulah yang dimaksud Tuhan Maha Esa, mengesai, meliputi kita semua. Bisa diterima bangku? Sebelum kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kepada sifat yang kedua. Kidam dahulu. Logikanya. Kita merasa lebih dulu daripada Allah. Selama ini kita tidak mengenal Tuhan yang asli. Karena kita selama ini mulai belajar ilmu ketuhanan, mulai belajar ilmu tauhid, mulai belajar ilmu makrifat. Berarti Allah yang kita kenal lebih dulu kita daripada Allah, ya enggak? Lanjut. Bisa diterima bangku? Bisa. Berarti dulunya masih dulunya Tuhan yang palsu. Merasa lebih dahulu, merasa lebih ada daripada Tuhan yang asli. Kenapa? Karena Tuhan yang asli kan katanya goib. Tidak ada. Yang ada, yang wujud masih Tuhan yang palsu. Bisa diterima bangku? Pelan-pelan ya kan, katanya pelan-pelan agar bisa dipahami. Silakan bila ada sanggahan. Lawan kebalikannya Adam Hudus, baru. Berarti kita mendudukkan Allah itu hal yang baru. Apa buktinya? Kita selama ini mulai belajar mengenal Tuhan. Berarti Allahnya baru. Tuhan yang asli baru. Kenapa? Tuhan yang palsu sudah lama ada. Ya tidak bang? Masuk akal kira-kira?
Masuk. Monggo ditambahkan abangku bila masih terganjal, bila mau menambahkan silakan abangku. Kita akan diskusi belajar bersama abangku. Lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Jadi untuk merealisasikan dahulunya Allah itu bagaimana? Dahulunya Allah, Tuhan yang asli. Tanpa Tuhan yang asli, Tuhan yang palsu ini tidak akan pernah ada, ya tidak? Iya. Berarti itulah hakikatnya Tuhan yang asli lebih dulu daripada Tuhan yang palsu. Jadi duduknya Tuhan yang palsu itu baru, ya tidak? Iya. Masuk akal kira-kira abangku? Masuk. Lanjut bang, lanjut bang. Tidak ada Allah sanggahan yang abang. dulu Kalau sampai ada sanggahan, sekarang tetap stop itu, dulu, tidak Bang, usah dilanjut tidak dulu. Silakan abang. berubah-ubah. Betul. Itulah yang dimaksud esai itu abangku ya. Bisa Kalau dilanjut abang. menyatakan diri aku Tuhan itu kan abang berubah-ubah dari kekanak menjadi dewasa terus tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu abangku yang baru hadir. Amin. Silakan abangku, bisa menanggapi abangku yang dibahas kita tadi. Masya Allah, alhamdulillah, sangat luar biasa. Bapak enjoy lah. Sama-sama belajar abangku. Sangat Jadi luar. bila ada yang masih menyangga, silakan abangku, biar perjalanan kita semua mulus. Sebenarnya ungkapan tak risalah tadi itu sudah penetapan. Tidak ada yang bisa nyanggah. Kalau untuk nyanggah itu tidak ada. Tapi manut yang ada. Mendengar dengan rasa kita. Insya Allah itu bisa dapat hidayahnya dari Allah. Karena sambutan tadi yang sudah disalahkan tadi sangat luar biasa, sudah di atas itu, di ujung kesadaran, di ujung kesadaran. Nah, insya Allah kalau kita mendengarnya dengan rasa, insya Allah ketemu. Tapi kalau mengiyakannya hanya sebatas kita mendengar dari telinga langsung kepikir, tidak akan ketemu. Karena itu tartil daripada sifat 20 gitu kan. Yang mana pada diri kita itu ada yang sifat 7 tadi. Disitulah kombinasinya, taringannya, ajalinya, terendingnya dengan rasa tadi. Maka terjadilah, begitulah kita mengenal Allah. Dalam arti, dalam hakikatnya. Tapi dalam syariatnya ya harus sempurna juga. Keberadaan itu harus sempurna juga. Dalam arti ya, tadi itu. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah perang Badar ini sudah berakhir? Belum. Masih ada perang yang lebih dahsyat lagi, yaitu hawa nafsu. Maka hawa dinafikan. Itu yang tidak dinafikan. Dinafikan. Mengenanglah kita mengenal, itulah yang tadi Kok kecil suaranya abang? itulah Suaranya kecil abang. itulah sifat 20 yang 7 tadi yang ada dalam diri. Itulah naringan arti daripada dirasa tadi. Maka disitulah insya Allah itulah yang namanya mengenal Allah. Jadi dari situlah saya menggunakan ini sangat luar biasa. Hostnya ini luar biasa. Saya tadi Sama-sama belajar abangku. Silakan mungkin abangku yang lain ada sanggahan tentang apa yang disampaikan abah tadi. Silakan abangku.
Silakan, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan menuju sifat yang ketiga. Katanya kalem-kalem agar bisa paham abangku, ya kan? Kan biasanya saya langsung jujuk biasanya. Tapi berhubung ini untuk semua manusia agar kalem-kalem, itu ya penting paham, ya kan? Yang ketiga adalah sifat bako, kekal. Di mana bukti kekekalan Allah? Coba hayati diri kita. Kalau kita ini tidak kekal, maka 1, 2, 3, 4, 5 hari kita saat ini sudah jadi mayat, sudah jadi bangkai bau busuk, ya tidak? Kenapa kita kok sekarang masih hidup, masih tidak bau bangkai? Karena itulah kekekalan Allah meliputi seluruh manusia. Katanya Allah Maha Esa, mengesai seluruh ciptaannya. Ciptaannya mah enjoy saja, wong dikekalkan. Lawannya adalah Adam hudus fana, hancur lebur. Tapi selama ini realita praktek di dalam hati kita, Allah kita fanakan, Allah kita leburkan, Allah kita binasakan. Kenapa? Karena aku yang jadi Tuhan selama ini. Abdul Halim Tuhan yang palsu ini lebih merajai daripada Tuhan yang asli. Berarti apa buktinya? Allah katanya gaib, tak terlihat, tak nyata. Berarti yang jadi Tuhan selama ini di dalam dada kita yang wujud siapa? Abdul Halim, Tuhan yang palsu ini, ya tidak abangku? Bisa diterima abangku? Bisa ya. Nah, mana bukti kekalnya Allah yang asli? Ya ada pada kekalnya diri manusia ini. Tanpa kekalnya Allah, ya ndak ada manusia. Ya kan? Iya. Sudah paham kekalnya Allah? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, tidak ada sanggahan, saya lanjutkan sifat yang keempat. Wujud kita mbakok mukhalafatul lil hawadis. Muhal, Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, tapi prakteknya di dalam hati kita seolah-olah Allah sama dengan makhluk. Lawan sifatnya adalah Adam hudus fana mumatsalatu lil hawadis. Semisal dengan makhluk. Muhal Allah itu semisal makhluk. Jadi selama ini kita duduk di dalam sifatnya Allah, yakni seolah-olah kita muhal kalau kita sama dengan Allah. Ya tidak? Ya, Kita tidak sama dengan Allah, ya kan? ya, lanjut. Nah, katanya Allah meliputi diri kita. Lah kalau Allah menguasai, memelihara, menjaga diri kita, apa bedanya Allah dengan kita? Tapi kalau kita masih membedakan Allah, berarti kita masih jadi Tuhan yang palsu, ya tidak abangku? Karena kita tidak menerima liputan Allah yang ada pada diri kita. Karena kita merasa bisa meliputi diri kita sendiri. Seolah-olah kita tercipta dari batu, bukan ciptaan Tuhan, ya enggak? Iya, benar. Iya bang. Terus yang mana yang liputi itu? Nah, ada sanggahan ini asik. Silakan abangku yang lain ditanggapi. Gantian, Sedangkan saya tak ngudu dulu. Kita hidup di dalam hidup bang. Iya, benar. Kalau masih mengakui diri, dong banyak jadinya Tuhan ndak esa jadinya.
Bisa saya ungkap sedikit? Sangat sangat boleh abangku. Terima kasih, silakan abangku. Ya, jadi kalau kita mempertanyakan itu melalui proses dalam keilmuan. Karena Rasulullah menyatakan tuntutlah ilmu dari syariat, hakikat, dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Jadi dari situ kenapa kita bisa ke situ arahnya? Ya tentunya berserah diri dengan Allahnya. Berserah diri, ketika kita sudah berserah diri, nah baru kita insya Allah ada jawabannya. Gitu. Tapi kalau diri kita saja yang berjalan, tidak akan mungkin tercapai itu. Gitu. Karena Bukan kita yang berjalan, Bang. Karena kita bukan kita nggak bisa mencapai Allah, tapi Allah yang harus mencapai kita. Gitu. Tidak mungkin manusia itu mencapai Allah. Gitu kan? Nah, makanya jalannya dari mana? Ya dari sifat 7 tadi, gitu kan? Dari kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Cerminnya dirasa tadi. Nah, cerminnya dirasa tadi, gitu. Baru kita kembali ke introspeksi diri kita. Rasakan dalam diri kita ini, gitu kan? Nah, baru kita berjalan. Berjalan itu sesuai dengan rasa apa yang dalam diri kita. Insya Allah, Allah akan menemukan itu. Dan kita akan, kalau kita langsung saja dengan Allah, tidak akan mungkin kita ketemu. Maka jalurnya harus ke sifat 7 tadi, gitu kan. Ya, mengingat tadi, apa yang diingat dalam diri kita itu. Ya, yang diingat itu yang adanya itu, gitu. Baru nanti Allah Rasul membuka, dengan Rasul membuka, ketika Allah membuka, kita dipahamkan itulah jawabannya, baru kita ketemu. Itu saya sendiri yang mengalami itu, gitu. Makanya saya bicara bukan bicara istilahnya dari buku atau dari bukan. Saya yang menjalankan itu sesuai dengan tadi yang dicurahkan sama Bapak Enjoy tadi. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu kedudukan Allah yang sebenar-benarnya. Maka ketika kita dihadirkan, dipahamkan oleh Allah, insya Allah kita ketemu di situ. Jadi jangan kita mencari Allah dulu, gitu kan. Jalan dulu prosesnya. Karena Allah itu senang proses Allah. Nah, itulah yang dinamakan diri kita harus mengenal diri kita, baru kita mengenal Allah. Nah, itulah dari pengalaman saya, bukan saya menggurui, maaf saudara-saudaraku, karena ini namanya kita konsultasi atau misalnya ya saling kita berbagi, diperjalankan oleh kita berbagi sama-sama di sini. Silakan dilanjut. Ya tadi Bapak Rul tadi kan, silakan Pak Suhadi, silakan Pak Suhadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini pun saya juga sama-sama belajar, karena saya pun juga selama ini jadi Tuhan yang palsu abangku. Silakan abangku yang lain ditanggapi. Izin Ayahanda, sebenarnya apa yang disampaikan Ayahanda itu sangat jelas dan nyata bagi saya. Tapi alhamdulillah. Dulu Ayahanda. Oh ya bangku, silakan, terima kasih hadirnya. Silakan yang di bawah kalau mau naik juga urut rembuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu abangku. Saya turunkan ya abangku. Apa bisa kita lanjutkan abangku? Boleh. Alhamdulillah.